Halo warga bumi yang budiman, selamat datang kembali di Memantau, tempat kita membaca dunia, walau kadang dunia lebih suka pura-pura buta. Hari ini kita bahas soal konflik besar yang mengguncang Timur Tengah, Israel versus Iran. Tapi tunggu dulu, pertanyaannya, apakah ini benar-benar soal Iran atau ini cuma drama pengalihan perhatian dari Gaza? Ibarat tetangga yang kedapatan selingkuh lalu tiba-tiba bikin keributan di rumah sebelah biar semua orang nggak fokus ke dia. Beberapa waktu terakhir, perhatian dunia teralih ke ketegangan antara Israel dan Iran. Serangan drone, rudal, ledakan, dan seperti biasa, media dunia langsung zoom in ke konflik ini. Tapi di waktu yang sama, di Gaza, tragedi masih berlangsung. Embargo makin ketat, bantuan medis dan makanan ditahan, dan rakyat sipil ditembaki saat sedang antre makanan. Nah, jadi pertanyaannya kenapa dunia internasional lebih sibuk ngomongin Israel-Iran daripada menyelesaikan pembantaian di Gaza? Oh iya, karena kalau Israel nyerang Iran itu dianggap pertahanan. Tapi kalau warga Gaza minta air bersih itu dianggap sebagai ancaman keamanan. Di lapangan, ini tidak terlepas dari situasi yang melingkupi Netanyahu sendiri, di mana di Palestina, di Gaza, memang Israel sedang melakukan langkah-langkah mematikan yang sangat menentukan hari-hari ini. Jadi blokade pangan dan obat-obatan ini sudah sampai pada level di mana ada kemungkinan penduduk Gaza itu musnah karena embargo ini. Dan kalau tidak ada nonis di luar itu, pasti ini akan menjadi sorotan dunia yang semakin tajam. Nah, sementara di sisi yang lain, yang dilakukan sejak Iran Israel ini meletus, Israel itu bukan hanya mengembargo, tapi penduduk Gaza yang sangat kelaparan itu, ribuan orang tiap hari ngantri di tempat-tempat pengambilan makanan itu ditembaki secara langsung dengan peluru tajam, sehingga puluhan bahkan hampir seratusan penduduk di Gaza itu mati karena ditembaki oleh Israel ketika sedang ngantri makanan. Nah, itu tadi pernyataan dari Pak Sukamta. Tegas, jujur, dan seharusnya jadi tamparan buat dunia internasional. Tapi kan dunia internasional tampaknya kayak pura-pura buta kalau ada urusan di Gaza. Mereka pasti belain Israel atau si Netanyahu itu dengan dalih membela diri. Membela diri sih kebanyakan warga sipil yang lu sikat. Emang nggak berani ya kalau tentara langsung. Mari kita bahas aktor global yang ya katanya sih pengawas perdamaian dunia, yaitu PBB. Tapi di konflik ini PBB kayak wasit yang kehilangan peluitnya. Duduk di tengah lapangan, nulis laporan sambil bilang, kami prihatin. Israel melanggar hukum internasional, Gaza diblokade total, rakyat sipil jadi korban. Tapi apa yang dilakukan PBB? Veto di Dewan Keamanan, pernyataan simpatik, dan ya, itu aja. Kalau korban sudah ribuan, baru rapat darurat. Kalau satu rudal nyasar ke negara barat, baru keluar resolusi. Ini bukan konflik 1-2 minggu, ini tragedi kemanusiaan yang dibiarkan karena pelakunya punya aliansi strategis. Israel bisa melakukan apa aja karena tahu akan ada negara besar yang pasang badan. Dan dunia hanya peduli kalau yang diserang bukan warga Gaza. Gempur Iran, dunia heboh. Tapi Gaza lulu lantak bertahun-tahun disebut isu yang kompleks. Mungkin dunia udah terlalu sibuk nulis resolusi sampai lupa bahwa nyawa bukan sekadar angka statistik. Konflik Israel-Iran mungkin nyata, tapi jangan biarkan itu jadi asap yang menutupi api besar di Gaza. Ketika warga sipil dibunuh, embargo dijadikan senjata, dan bantuan kemanusiaan ditahan. Itu bukan sekedar konflik politik, itu kejahatan kemanusiaan. Ketika PBB dan negara besar memilih bungkam atau berpihak, maka suara rakyat dunia harus lebih nyaring. Karena kalau yang diam adalah mereka yang punya kuasa, maka yang harus bersuara adalah kita semua. Terima kasih telah menonton Memantau. Jangan lelah bersolidaritas dan jangan tertipu pengalihan isu.
Karena yang mati bukan cuma harapan, tapi juga hati nurani dunia.